Selamat pagi, selamat siang semuanya. Apa kabarnya? Bapak, para profesional dan juga para pimpinan. Baik, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kembali lagi kami mengucapkan syukur kepada Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami hingga saat ini. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat memahami isi firman-Mu ini Tuhan. Dan seluruh Roh Kudus-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami, agar kami dapat memahaminya apa yang kami dapat sampaikan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nas kita diambil dari Lukas 21 ayat 25 sampai dengan ayat 36. Demikianlah bunyinya. Kedatangan anak manusia. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan dalam menghadapi segala yang akan menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Perumpamaan tentang pohon ara. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan, dan kekhawatiran hidup. Dan supaya hari itu jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Sebab hari ini akan menimpa semua yang mendiami seluruh permukaan bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan berdiri di hadapan anak manusia. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari nas ini kita pelajari bagaimana nas ini ditulis oleh Rasul Lukas. Dan di sini kita mau mengambil topik bagaimana sebagai seorang pemimpin mempunyai strategi kepemimpinan abadi. Dan juga hal ini menjadi panduan untuk bapak-bapak sebagai profesional di era ketidakpastian ini. Nah, di sini mungkin bapak-bapak melihat apakah bapak-bapak dan ibu, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan dalam kepemimpinannya melakukan strategi kepemimpinan yang abadi. Nah, di sini kita akan pelajari bagaimana dalam hal ini kita dipandu, panduan. Hal ini menjadi panduan yang kita baca sekarang ini menjadi panduan untuk bapak-bapak sebagai profesional di era ketidakpastian ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya coba mengambil contoh seorang tokoh untuk bisa memahami isi firman kita malam ini.
bagaimana menjadi seorang pemimpin yang memiliki strategi kepemimpinan abadi dan menjadi juga panduan profesional di era ketidakpastian ini. Ada saya ambil satu contoh tokoh, yaitu tokoh politik di Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu periode Presiden Jokowi. Dan sekarang pada periode Prabowo memiliki dia menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan juga penasihat khusus Presiden urusan investasi. Nah, di sini yang itu adalah bapak-bapak pasti mengenal, yaitu bernama Bapak Luhut Binsar Panjaitan, atau kita kenal Pak LBP. Nah, Pak Luhut ini tentu bapak-bapak pasti kenal, dia pasti adalah seorang jenderal yang memiliki latar belakang Kristen yang kuat. Nah, di sini di dalam Lukas 21 ayat 25 sampai 236 ini, kita bisa tahu bahwa memang Yesus menekankan pentingnya berjaga-jaga, melihat tanda-tanda zaman, dan tetap setia di tengah tantangan. Nah, ada beberapa yang kita pelajari dalam hidupnya Pak Luhut yang relevan dalam konteks ini, yaitu adalah bagian kesiapan menghadapi perubahan. Dia di sini dia menunjukkan kemampuan adaptasi dalam menghadapi tantangan nasional dan global seperti krisis lingkungan atau pandemi pada saat COVID lalu. Yang kedua juga kita pelajari dari Pak Luhut ini adalah berfokus pada visi jangka panjang. Nah, di sini Pak Luhut sering berbicara tentang kebijakan yang berdampak pada masa depan bangsa, seperti energi terbarukan dan juga ekonomi hijau. Dan juga yang ketiga adalah menjaga nilai-nilai moral dan spiritual. Nah, meski tidak selalu terang-terangan berbicara tentang iman Kristen dalam kepemimpinannya, namun prinsip-prinsip moralitas dan pelayanan yang ia pegang menunjukkan jejak spiritual yang signifikan. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Bapak Luhut Binsar Panjaitan ini? Bapak Luhut Panjaitan ini adalah dia adalah seorang, dan dia adalah lahirnya Pak Luhut Binsar Panjaitan dilahirkan di tanggal 28 September 1947 di sebuah desa kecil bernama Margala di Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Dan dia berasal dari keluarga Kristen Batak Toba yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius, kerja keras, dan pendidikan. Ibunya bernama Siti Frida Suhomi. Adalah seorang perempuan yang dikenal tegas dan memiliki peran besar dalam membentuk karakter Luhut. Lalu menyelesaikan pendidikan dasarnya di Sumatera Utara, yaitu dengan tekad untuk mengembangkan dirinya lebih jauh. Dia melanjutkan pendidikannya ke Pulau Jawa. Juga Luhut memilih jalur militer sebagai karirnya dan masuk ke Akademi Militer Nasional atau AMN di Magelang, Jawa Tengah pada usia 20 tahun. Ia lulus tahun 1970 sebagai salah satu lulusan terbaik di angkatannya. Nah, dia memiliki keahlian khusus, yaitu Luhut mengikuti pelatihan khusus di unit pasukan elit Kopassus atau Komando Pasukan Khusus. Ia dikenal sebagai perwira yang cepat beradaptasi dan menunjukkan kemampuan luar biasa dalam operasi militer. Samping itu juga Luhut mengembangkan keterampilannya melalui pendidikan militer dan sipil di luar negeri, yaitu Special Forces Qualification Course di Fort Benning di Amerika Serikat, juga Anti-Terrorism Course di JSC 9 Jerman, juga National Defense University di Washington DC, dan juga ia menggelar gelar master dalam bidang public administration dari George Washington University. Setelah lulus dari Akademi Militer, Luhut bergabung dengan Kopassus, yaitu adalah unit pasukan elit TNI Angkatan Darat yang dikenal dengan kemampuan operasionalnya yang tinggi. Dan ia menjadi salah satu perwira muda yang berperan penting dalam berbagai misi strategis, termasuk operasi militer melawan pemberontakan dan konflik di berbagai wilayah di Indonesia.
Dia juga memimpin pelatihan dan pendidikan bagi para prajurit elit dengan fokus pada peningkatan keterampilan tempur. Dia juga memimpin operasi intelijen dan pengumpulan data strategis untuk misi militer, dan juga bertanggung jawab atas pengembangan doktrin dan pelatihan infanteri di Indonesia. Di sini kita juga pelajari bagaimana Luhut dipercaya untuk mewakili Indonesia dalam berbagai misi internasional. Dia memiliki pengalaman dalam membangun hubungan strategis dengan negara-negara lain dalam bidang keamanan dan pertahanan. Nah, puncak karir militernya adalah saat dia dipercaya sebagai asisten komandan di lingkungan Kodam Jaya, sebelum akhirnya pensiun dengan pangkat Mayor Jenderal TNI. Setelah pensiun dari militer, Luhut beralih ke dunia politik, sebuah transisi yang seringkali dilakukan oleh tokoh-tokoh militer di Indonesia. Nah, karir politiknya dimulai pada era reformasi. Nah, pada tahun 1999, Luhut diangkat menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam Kabinet Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, tugas utamanya adalah mengelola kebijakan industri dan perdagangan di masa pemulihan ekonomi pasca krisis 1998. Nah, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Luhut telah menduduki sejumlah posisi strategis yang membuat reputasinya sebagai salah satu tokoh kunci dalam pemerintahan, yaitu adalah sebagai Kepala Staf Kepresidenan tahun 2015 sampai 2016. Sebagai Kepala Staf Kepresidenan pertama, Luhut membantu Presiden Jokowi dalam merumuskan kebijakan strategis, terutama di bidang infrastruktur dan investasi. Pada tahun 2015, beliau menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Nah, dia dipercaya untuk mengkoordinasikan sektor-sektor penting seperti pembangunan infrastruktur kemaritiman, percepatan investasi asing, serta transisi ke energi terbarukan dan kebijakan lingkungan. Nah, di bawah pengawasannya, Indonesia berhasil menarik investasi besar untuk proyek strategis nasional, termasuk kawasan industri Morowali dan yang berfokus pada baterai kendaraan listrik. Setelah pensiun dari militer, Luhut juga berhasil membangun bisnisnya, yaitu adalah suatu perusahaan ini, yaitulah sebagai pendiri Toba Sejahtera Group. Nah, perusahaan ini berfokus pada berbagai sektor, termasuk tambang, energi, perkebunan, dan infrastruktur. Dan juga fokus pada energi terbarukan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, ia mendorong investasi di sektor energi hijau, terutama di bidang pengembangan baterai listrik dan energi surya. Nah, juga kita bisa mengenal bagaimana Luhut dikenal dengan gaya kepemimpinan yang mencerminkan integritas, kedisiplinan, dan keberanian. Yaitu Luhut sering disebut sebagai problem solver, yang dapat menyelesaikan masalah kompleks di tingkat nasional maupun internasional. Dan dia juga memiliki komitmen yang tinggi terhadap pembangunan nasional, terutama dalam memastikan Indonesia dapat bersaing di era globalisasi. Juga Luhut dikenal sebagai sosok yang memperjuangkan kebijakan strategis yang berdampak luas bagi rakyat Indonesia. Dia juga melakukan adanya kritik atau mengenai isu-isu lingkungan, yaitu terkait dengan kebijakan terkait pembangunan infrastruktur besar-besaran dan tambang. Sering dikritik oleh aktivis lingkungan karena dampaknya terlalu ekosistem. Juga Luhut kerap dianggap sebagai figur yang terlalu dominan dalam kabinet, sehingga dijuluki sebagai menteri segala urusan. Nah, juga pendekatannya agresif dalam menarik investasi asing, terutama dari Cina, menimbulkan kekhawatiran terkait potensi ketergantungan ekonomi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, coba kita mempelajari bagaimana apa yang bisa jadi kita dapat pegang tentang ajaran kepemimpinan Luhut Binsar Panjaitan ini.
yaitu satu adalah ketegasan dan disiplin sebagai fondasi kepemimpinan. Nah, Luhut berasal dari latar belakang militer, khususnya sebagai anggota pasukan elit Kopas. Nah, pengalaman ini membentuk karakter kepemimpinannya yang tegas dan disiplin yang ia bawa ke dunia politik dan bisnis. Yaitu dengan ajarannya ketegasan membawa kejelasan. Di mana juga Luhut menekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang sulit, bahkan ketika hal itu berisiko menghadapi kritik. Menurutnya, keraguan hanya akan melemahkan kepercayaan orang-orang yang dipimpin. Dia berkata demikian, keputusan besar tidak selalu populer, tetapi jika itu untuk kebaikan, seorang pemimpin harus berani mengambil risiko. Juga Lu percaya bahwa disiplin adalah kunci untuk mencapai tujuan besar. Dia sering mengutip pelajaran dari militer bahwa tanpa disiplin tidak ada strategi yang dapat berhasil. Nah, hal yang kedua yang kita pelajari dari Luhut Binsar Panjaitan adalah integritas sebagai kunci kepercayaan dalam kepemimpinan. Nah, salah satu ajaran yang paling sering ia tekankan adalah pentingnya integritas sebagai landasan kepemimpinan. Nah, menurut Luhut, tanpa integritas, seorang pemimpin tidak akan memiliki legitimasi. Nah, dia juga memiliki ajarannya itu seorang pemimpin harus jujur dan konsisten. Yaitu Luhut percaya bahwa seorang pemimpin harus menunjukkan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan. Seperti apa yang dikatakannya dalam sebuah wawancara mengatakan demikian. Orang akan memaafkan kesalahan, tetapi tidak akan memaafkan ketidakjujuran. Nah, di sini ia juga sering menegaskan pentingnya konsistensi antara ucapan dan tindakan seorang pemimpin. Nah, menurutnya, pemimpin yang tidak konsisten akan kehilangan kepercayaan publik. Nah, hal yang ketiga yang kita pelajari dari Bapak Luhut adalah fokus pada solusi, bukan masalah. Nah, Luhut dikenal sebagai problem solver yang efektif. Dalam berbagai perannya, ia menunjukkan kemampuannya untuk menyelesaikan tantangan besar dengan pendekatan pragmatis. Yaitu dia selalu mengenal dengan pemimpin harus menjadi pemecah masalah. Nah, ia percaya bahwa kepemimpinan tidak diukur dari seberapa pandai seseorang berbicara, tetapi dari seberapa efektif seseorang menghasilkan solusi. Seperti yang dikatakan demikian adalah rakyat membutuhkan solusi nyata, bukan pidato panjang. Nah, di sini kita pelajari bagaimana Luhut menganjurkan pendekatan pragmatis dalam memimpin, yaitu fokus pada apa yang bisa dilakukan sekarang tanpa melupakan visi jangka panjang. Nah, hal yang keempat dari kita pelajari dari Pak Luhut adalah kolaborasi dan kerja tim. Nah, di sini Pak Luhut selalu menekankan bahwa kepemimpinan yang sukses adalah kepemimpinan yang mampu membangun tim yang solid. Seperti disebutnya adalah kepemimpinan adalah tentang tim, bukan ego. Nah, di sini Luhut sering mengatakan bahwa pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu memberdayakan orang lain. Seperti apa yang dikatakan bahwa pemimpin tidak perlu menjadi yang paling pintar, tetapi harus mampu membawa tim ke arah yang benar. Karena dia percaya pada pentingnya mendelegasikan tugas dan memberi kepercayaan kepada anggota tim untuk mengambil tanggung jawab. Nah, hal yang kelima yang kita pelajari adalah melayani dengan nilai-nilai spiritual. Nah, sebagai seorang Kristen yang taat, Luhut membawa nilai-nilai spiritual ke dalam kepemimpinannya. Nah, prinsip ini dia pegang teguh dalam setiap keputusan yang dia ambil, yaitu kepemimpinan adalah pelayanan. Nah, ia percaya bahwa menjadi pemimpin adalah tentang
melayani kepentingan orang banyak. Seperti apa yang diterangkannya adalah kepemimpinan adalah panggilan untuk melayani, bukan untuk mengejar keuntungan pribadi. Nah, dalam pandangannya, keputusan seorang pemimpin harus didasarkan pada nilai-nilai moral yang tinggi, seperti keadilan, kasih, dan integritas. Nah, hal yang keenam yang kita pelajari adalah berorientasi pada visi jangka panjang. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Luhut sering berbicara tentang pentingnya berpikir ke depan dalam kepemimpinan, terutama dalam pembangunan bangsa. Seperti ajarannya mengatakan pemimpin harus melihat gambaran besar. Artinya bahwa Luhut percaya bahwa kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi mendatang. Seperti apa yang dikatakan demikian. Kita tidak boleh hanya berpikir untuk hari ini, tetapi juga untuk 20 atau 30 tahun ke depan. Dia juga mendorong pemimpin untuk terbuka terhadap inovasi, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan transformasi digital. Nah, hal yang ketujuh yang kita pelajari dari Pak Luhut adalah ketahanan dan fleksibilitas di tengah ketidakpastian. Nah, di sini kita mempelajari bagaimana lalu sering berbicara tentang pentingnya ketahanan mental dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan. Seperti apa yang kita lakukan ini adalah pemimpin harus siap menghadapi perubahan. Ia menekankan pentingnya ketangguhan dalam menghadapi tekanan. Seperti yang dikatakannya adalah kepemimpinan yang baik adalah tentang kemampuan untuk bangkit setelah jatuh. Nah, di sini kita juga mempelajari bagaimana dulu percaya bahwa pemimpin harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap situasi baru tanpa kehilangan fokus pada tujuan utama. Nah, hal yang kedelapan yang kita pelajari adalah empati dalam kepemimpinan. Nah, di sini kita mempelajari bagaimana empati adalah satu aspek yang sering ia bicarakan, terutama ketika berbicara tentang pelayanan publik. Seperti yang dikatakan adalah pemimpin harus memahami orang yang dipimpinnya. Nah, di sini kita pelajari bagaimana Luhut sering mengatakan bahwa kepemimpinannya efektif dimulai dari memahami kebutuhan rakyat dan mencari solusi yang terbaik untuk mereka. Yaitu adalah ia menegaskan pentingnya komunikasi dua arah antara pemimpin dan rakyat. Nah, yang kesembilan adalah inklusivitas dalam pengambilan keputusan. Nah, ini kita lalu percaya bahwa pemimpin harus melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Dikatakan ya pemimpin harus terbuka terhadap masukan. Yaitu dia menekankan bahwa keputusan yang baik adalah hasil dari diskusi yang melibatkan berbagai perspektif. Nah, di sini kita mempelajari bagaimana Pak Luhut mendorong dialog yang inklusif, terutama dalam isu-isu yang sensitif seperti lingkungan dan investasi asing. Nah, hal yang 10 yang kita pelajari dari Pak Luhut adalah kepentingan nasional di atas segalanya. Nah, sebagai pejabat negara, Pak Luhut selalu menekankan pentingnya menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, sebagai ajarannya adalah prioritas utama adalah bangsa. Nah, ia percaya bahwa Indonesia harus menjadi bangsa yang mandiri secara ekonomi, politik, dan sosial. Di sini kita bisa mendengar bagaimana Luhut sering berbicara tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat. Nah, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita tadi mempelajari bagaimana prinsip kepemimpinan dari Bapak Luhut Panjaitan, nah kita bisa mempelajari bagaimana Bapak Luhut juga selalu mengikuti beberapa ayat Alkitab yang mungkin relevan dalam filosofi kepemimpinan yang ia tunjukkan. Yaitu adalah di Lukas 16 ayat 10. Yaitu kesetiaan dalam perkara kecil dan besar. Mengatakan demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil,
ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, di sini kita pelajari bagaimana Luhut sering menekankan pentingnya bertanggung jawab dalam setiap tugas, baik kecil maupun besar. Nah, ini relevan dengan filosofi kerjanya yang menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas, di mana pemimpin harus menunjukkan kredibilitas di semua aspek tugasnya. Nah, kesetiaan dalam hal kecil seperti menjaga transparansi dan kejujuran, yaitu menjadi dasar untuk mencapai tanggung jawab yang lebih besar. Nah, prinsip ini mencerminkan bagaimana Luhut membangun reputasi sebagai pemimpin yang dapat diandalkan. Dia juga mengutip di Kolose 3 ayat 23 sampai 24, yaitu bekerja untuk Tuhan bukan untuk manusia, mengatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Nah, di sini dalam setiap tanggung jawabnya kita bisa pelajari bagaimana Luhut menunjukkan kerja keras dan komitmen tinggi yang mencerminkan prinsip dari Alkitab ini. Dia percaya bahwa pekerjaan tidak hanya untuk memenuhi ekspektasi manusia, tapi juga untuk menggenapi panggilan yang lebih tinggi. Nah, ayat ini mencerminkan cara bagaimana Luhut menjaga motivasinya tetap pada hal yang lebih besar, yaitu melayani bangsa Indonesia dengan panduan moral yang kuat dan keyakinan kepada Tuhan. Jadi juga mengutip di Amsal 3 ayat 5 sampai 6, percaya dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Mengatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, di dalam menghadapi tantangan besar, kita bisa melihat bagaimana Luhut seringkali menyebut pentingnya memohon hikmat Tuhan. Ia menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan strategis, kepercayaan kepada Tuhan lebih penting daripada hanya mengandalkan kekuatan atau logika manusia. Nah, sebagai seorang pemimpin, Luhut memahami pentingnya mengakui keterbatasan manusia dan menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Nah, dia juga mengutip di Matius 23 ayat 11 mengenai kepemimpinan sebagai pelayan, mengatakan demikian. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Nah, ini kita belajar bagaimana Luhut sering berbicara tentang kepemimpinan sebagai pelayanan kepada rakyat. Ia percaya bahwa posisi pemimpin bukanlah untuk memerintah, tetapi untuk melayani dengan memberikan yang terbaik bagi kepentingan umum. Nah, ia menunjukkan bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas kepentingan pribadi. Nah, di sini juga kita pelajari di Yesaya 41 ayat 10 tentang keberanian dan keteguhan hati. Mengatakan demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, di sini kita pelajari bagaimana ayat ini relevan dengan gaya kepemimpinan Luhut yang dikenal tegas dan berani dalam menghadapi tantangan, baik dalam politik, pemerintahan, maupun diplomasi internasional. Nah, di sini kita pelajari bagaimana juga dalam berbagai situasi sulit, ia memperlihatkan kepercayaan pada Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan hikmat untuk menemukan solusi terbaik. Nah, di sini juga kita mengutip mengenai di Mazmur 37 ayat 5 mengenai penyerahan kepada Tuhan. Mengatakan demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Dia akan bertindak. Nah, di sini Ibu sering mengingatkan pentingnya menyerahkan hasil dari upaya manusia kepada Tuhan.
Prinsip ini mencerminkan keyakinannya bahwa usaha keras harus selalu diiringi doa dan penyerahan kepada kehendak Tuhan. Jadi juga mengutip di Amsal 29 ayat 18 tentang pentingnya visi dalam kepemimpinan. Yang tersebut demikian. Bila tidak ada wahyu, rakyat menjadi liar. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah, ayat ini menggambarkan pentingnya visi dan arahan dalam kepemimpinan. Lalu adalah sosok pemimpin yang dikenal memiliki visi jangka panjang, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan kebijakan investasi. Ia menegaskan bahwa visi harus disertai dengan pemahaman dan penerapan aturan yang baik untuk membawa masyarakat menuju kemajuan. Ini juga tertulis di Matius 5 ayat 9 tentang perdamaian sebagai tujuan, mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, di sini dalam berbagai kebijakannya, seperti pembangunan di Papua, Luhut menekankan pentingnya dialog dan pendekatan damai untuk menciptakan stabilitas. Dia percaya bahwa pemimpin harus menjadi agen perdamaian di tengah konflik sosial dan politik. Juga dia mengutip di Amsal 4 ayat 7 mengenai hikmat dan pengertian, mengatakan, hikmat adalah yang paling utama. Perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Nah, ayat ini sejalan dengan prinsip Luhut yang percaya bahwa pemimpin harus terus belajar dan mencari hikmat dalam setiap keputusan. Nah, ia sering menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam memimpin, terutama dalam situasi yang kompleks. Dia juga mengutip di Matius 7 ayat 16 tentang kepemimpinan dilihat dari buahnya, mengatakan demikian. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nah, di sini Luhut percaya bahwa hasil nyata adalah indikator utama dari kepemimpinan yang baik. Ia sering menekankan bahwa kebijakan harus menghasilkan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, prinsip ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang dibuat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah kita tadi mempelajari bagaimana seorang Bapak Luhut Binsar Panjaitan di dalam prinsip-prinsip kepemimpinannya dan juga beberapa ayat-ayat Alkitab yang relevan di dalam kepemimpinannya. Nah, sekarang kita coba melihat juga bagaimana Lukas 21 ayat 25 sampai 36 ini ditulis. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Lukas 21 ayat 25 sampai 36 ini adalah bagian penting dari Injil Lukas yang berisi pengajaran eskatologis Yesus. Nah, bagian ini mencerminkan visi teologis Lukas, konteks historisnya, dan keprihatinan audiensnya. Nah, melalui gambaran apokaliptik dan seruan etis, teks ini mengundang kita untuk memahami bagaimana implikasi kosmik dan personal dari penghakiman dan penebusan ilahi. Nah, di sini akan melakukan beberapa kajian-kajian yang akan kita lihat baik dari sisi historis maupun teologis maupun praktek yang dapat menjadi kita pelajari. Nah, kita sekarang kita melihat dulu dari sisi historisnya. Nah, dari sisi historis bahwa Injil Lukas mungkin kemungkinan ditulis antara 70 sampai 90 Masehi setelah kehancuran Bait Suci Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Nah, peristiwa ini merupakan goncangan besar bagi umat Yahudi. Tidak hanya secara politis, tapi juga teologis. Mosner tahun 2016 menekankan bahwa diskursus eskatologis dalam Lukas 21 ini menafsirkan peristiwa tersebut sebagai pendahulu dari pembaruan kosmik yang lebih besar, yang menegaskan kedaulatan Allah atas sejarah manusia. Nah, pada masa ini, dominasi Romawi ditandai oleh penindasan, kekerasan, dan ketidakstabilan
Nah, Otero tahun 2016 mengatakan mencatat bahwa Injil Lukas ditujukan kepada komunitas yang mengalami marginalisasi dan kegelisahan sosial sambil menantikan intervensi ilahi. Nah, nada apokaliptik dalam Lukas 21 mencerminkan ketidakpastian dan kerinduan akan keadilan pada konteks tersebut. Nah, bagian ini berakar pada sastra apokaliptik Yahudi, genre yang berkembang pada masa-masa krisis. Nah, gambaran kosmik dalam Lukas 21 ayat 25 sampai 28 yaitu adalah kesusahan bangsa-bangsa, lautan yang menderu, dan gangguan langit, menggemakan teks nubuat seperti ini. Seperti yang tertulis dan ini adalah menggemakan teks nubuat seperti yang tertulis di Yesaya 13 ayat 10, Yoel 2 ayat 30 sampai 31, dan juga di Daniel 7 ayat 13 dan 14. Nah, Paul dan teman-temannya menyatakan bahwa tradisi ini berfungsi untuk meyakinkan komunitas bahwa Allah mengendalikan segalanya dan umat yang setia akan dibenarkan. Nah, Injil Lukas juga mengintegrasikan harapan Yahudi akan hari Tuhan. Ketika Allah akan menghakimi bangsa-bangsa dan memulihkan Israel. Namun di sini kita pelajari bagaimana Lukas memperluas harapan ini. Menghadirkan Yesus sebagai anak manusia yang kedatangannya melampaui Israel untuk mencakup seluruh umat manusia. Nah, Oliver tahun 2001 menunjukkan bahwa penggunaan bahasa apokaliptik oleh Lukas bertujuan untuk menafsirkan kembali harapan mesianik Yahudi melalui lensa misi Yesus dan kerajaan Allah. Nah, kita bisa mempelajari dari sisi geografis. Nah, Yerusalem memiliki peran sentral dalam narasi Lukas ini. Nah, kota ini adalah tempat di mana pelayanan Yesus memuncak dan bersuci menjadi latar pengajaran publik termasuk diskursus eskatologis. Nah, menurut Strela tahun 2008 menggambarkan Yerusalem sebagai pusat ibadah Yahudi sekaligus simbol penghakiman ilahi. Nah, di dalam Lukas 21, nasib Yerusalem menjadi cerminan rencana kosmik Allah. Kehancurannya menggambarkan pembaruan ciptaan secara keseluruhan. Nah, meskipun diskursus ini disampaikan di Yerusalem, gambaran penderitaan global mulai Lukas 21 ayat 25 sampai 26 mencerminkan fokus universal Injil Lukas. Narasi Lukas melampaui batas geografis dan etnis yang Israel, menekankan keselamatan bagi semua orang. Nah, menurut Mendes Moratala tahun 2004 menyatakan bahwa universalitas ini menjadikan Injil Lukas relevan bagi audiens non-Yahudi di Kekaisaran Romawi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di dalam Injil Lukas ini ada beberapa hal yang kita bisa lihat itu tentang ada tiga hal, yaitu adalah menceritakan tentang para murid, komunitas marginal maupun non-Yahudi dan juga Yahudi. Nah, ketika buat bagian para murid, ya, nah, kita bisa melihat langsung dari diskusi ini adalah para murid Yesus yang sering digambarkan dalam Lukas sebagai kesulitan memahami ajarannya. Nah, seruan untuk berjaga-jaga dan berdoa, yaitu di Lukas 21 ayat 34 sampai 36, ditujukan kepada potensi mereka untuk salah paham atau terlena. Nah, Dickner tahun 2013 berpendapat bahwa instruksi ini mencerminkan perhatian pastoral Lukas untuk ketekunan rohani umat percaya di tengah penderitaan. Nah, juga di Injil Lukas ini secara konsisten menyoroti inklusi kelompok-kelompok miskin, terpinggirkan, dan tertindas. Nah, pesan eskatologis ini dengan Injil penebusan di Injil Lukas 21-28 sangat relevan bagi mereka yang menderita di bawah penindasan Romawi dan pengucilan sosial. Nah, Gonzales tahun 2015 mencatat bahwa Lukas menggambarkan Yesus sebagai pembela kaum marginal, menawarkan mereka harapan, dan
dan martabat dalam kerajaan yang akan datang. Nah, di Injil Lukas ini juga ditujukan kepada para pentobat non-Yahudi dan juga Yahudi yang terhelenisasi. Nah, Paul dan teman-teman tahun 2004 mengamati bahwa elemen apokaliptik meskipun berakar pada tradisi Yahudi disesuaikan untuk Greco-Romawi. Nah, gambaran kosmik tentang gangguan di langit dan di laut akan beresonansi dengan pandangan dunia yang sering mengaitkan fenomena langit dengan aktivitas ilahi. Nah, bagaimana kita pelajari sentologis dari Lukas 21 ayat 25 sampai 36 ini? Yaitu bagian ini menyampaikan harapan mendalam di tengah krisis. Nah, sementara tanda-tanda apokaliptik yaitu di Lukas 21 ayat 25 sampai 28 menghadapkan kekacauan kosmik. Nah, pada akhirnya tanda-tanda ini mengarah pada kedatangan anak manusia dan penebusan orang-orang yang setia. Nah, menurut Meyer tahun 1994 menafsirkan ini sebagai seruan untuk mempercayai kemenangan Allah atas kekacauan dan kejahatan. Nah, sementara gelar anak manusia adalah inti dari bagian ini. Nah, mengacu pada Daniel 7:13, figur ini mewakili otoritas ilahi dan pemenuhan janji eskatologis. Nah, di dalam Lukas, anak manusia bukan hanya hakim, tetapi juga penebus yang membuka era baru pemerintahan ilahi. Nah, menurut Oliver tahun 2001 berpendapat bahwa Lukas mendefinisikan ulang harapan mesianik Yahudi dengan menghadirkan Yesus sebagai penebus universal, bukan pembebas nasional. Nah, di Lukas 21 ayat 34 sampai 36 ini memperingatkan terhadap kelalaian rohani, menyerukan kewaspadaan, doa, dan integritas moral. Nah, menurut Mendes moral telah melihat ini sebagai refleksi dan penekanan Lukas pada pertobatan yang berkelanjutan dan pemuridan aktif. Nah, motif penghakiman memperkuat urgensi untuk menyelaraskan hidup dengan kehendak Allah. Nah, di sini juga kita pelajari bagaimana bahwa gangguan kosmik melambangkan kendali Allah atas ciptaan dan sejarah. Nah, menurut Mosner tahun 2016 menunjukkan bahwa tanda-tanda ini mengingatkan bahwa institusi manusia seperti kekuasaan Romawi tunduk pada otoritas ilahi. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya, kita bagi tiga di sini. Itu adalah tanda-tanda apokaliptik, yaitu di Lukas 21 ayat 25 sampai 28. Itu tentang menjelaskan fenomena kosmik dan kesusahan bangsa-bangsa. Juga kedatangan anak manusia menandakan penebusan umat sekian. Nah, yang kedua dari itu adalah perumpamaan pohon ara. Kita bisa lihat dari Lukas 21 ayat 29 sampai 33. Yaitu menggunakan gambaran alam untuk mengajarkan kepekaan terhadap tanda-tanda zaman. Dia juga menegaskan keandalan firman Yesus. Nah, hal yang sebenarnya kita pelajari adalah ajakan untuk berjaga-jaga, yaitu di Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Itu memperingatkan terhadap gangguan dan kelalaian moral, juga mendorong doa dan kesiapan terus-menerus. Nah, Lukas menggunakan gambaran hidup, repetisi dan juga kontras untuk menekankan dampak pengajaran Yesus. Tadi kita tahun 2013 mencatat bahwa bahasa kosmik membangkitkan kegaguman dan urgensi. Sementara pergeseran keseruan etis mengakar pesan eskatologis dalam tindakan praktis. Nah, perumpamaan pohon ara berfungsi sebagai perangkat didaktik, menekankan kepekaan dan kesiapan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa melihat, mempelajari per ayat dari Lukas 21 ini, yaitu ayat 25 dan 26 mengatakan demikian. Akan ada tanda-tanda pada
akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan dalam menghadapi segala yang akan menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Nah, ini kita bisa pelajari bahwa gambaran kosmik dan gangguan ilahi, yaitu tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang menggemakan teks ini sebagai nubuat seperti di Yesaya 13 ayat 10 dan juga di Yoel 2 ayat 31, di mana gangguan kosmik menjadi simbol intervensi Allah. Mosner tahun 2016 menjelaskan bahwa gambaran ini menunjukkan runtuhnya tatanan dunia sebagai persiapan bagi kedatangan kerajaan Allah. Nah, tentang laut yang bergelora. Nah, laut sering melambangkan kekacauan dalam pemikiran Yahudi kuno, yaitu di Mazmur 65 ayat 7. Di sini, simbol ini menekankan ketidakstabilan dunia politik dan sosial. Nah, adanya reaksi manusia itu muncul ketakutan dan kecemasan. Nah, ketakutan universal ini adalah reaksi manusia terhadap tanda-tanda ini adalah ketakutan yang melumpuhkan, yaitu ketakutan yang melumpuhkan, menunjukkan ketidakberdayaan di hadapan kuasa ilahi. Tahun 2016 menghubungkan kekacauan ini dengan ketidakpastian dan ketekanan yang dialami para pembaca dari Lukas di bawah kekuasaan Romawi. Nah, juga ketakutan ini berbeda dengan panggilan kepada murid-murid Yesus dalam ayat 28, di mana mereka diminta untuk mengangkat kepala mereka dengan penuh keyakinan. Nah, mengenai tujuan kuasa langit goncang, nah kuasa langit yang tergoncang melambangkan perubahan kosmik yang mendalam, yang mempersiapkan tatanan baru. Nah, Forbes tahun 2000 mengartikan ini sebagai persiapan bagi kedatangan kerajaan Allah yang tidak tergoyahkan. Nah, bagaimana kita bisa melihat dari sisi kepemimpinan? Nah, dari sisi kepemimpinan kita bisa melihat yaitu tentang memahami disrupsi dan kekacauan. Nah, gambaran apokaliptik ini mencerminkan gangguan besar-besaran serupa dengan krisis ekonomi atau perubahan besar di pasar global. Nah, pemimpin harus belajar mengenali tanda-tanda sebagai sinyal perubahan sistemik yang memerlukan tindakan tegas. Nah, menurut Mendes Moratala tahun 2004 menghubungkan gangguan ini dengan momen transformasi yang menunjukkan bahwa krisis sering mendahului pembaruan. Nah, Bapak dan Ibu juga di sini tekankan adanya memimpin di tengah ketakutan, yaitu kecemasan di antara bangsa-bangsa, yaitu mencerminkan reaksi organisasi terhadap ketidakpastian. Seorang pemimpin harus mengelola kesejahteraan emosional dengan memberikan kejelasan, stabilitas, dan juga harapan. Menurut Pers tahun 2011 menyoroti bagaimana pengampunan dan belas kasih selama ketidakpastian dapat membangun ketahanan dalam tim dan juga membangun ketahanan organisasi, yaitu adalah kuasa-kuasa lain goncang. Nah, di sini kita pelajari bagaimana peran pemimpin adalah menstabilkan organisasi, memastikan struktur dapat menahan tekanan eksternal. Ini melibatkan diversifikasi, adaptasi, dan membangun budaya yang tangguh. Nah, prinsip apa yang kita pelajari itu adalah kembangkan mekanisme untuk memantau dan menafsirkan tanda-tanda awal perubahan. Contohnya tren pasar, juga pergeseran global. Yaitu adalah untuk menghindari ketakutan atau mengelola ketakutan. Bapak dan Ibu melakukan yaitu adalah komunikasikan secara jelas dan empatik untuk membangun kepercayaan selama masa sulit. Yaitu adalah investasikan dalam sistem dan budaya yang adaptif terhadap krisis. Nah, di ayat 27
mengatakan demikian. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Nah, ini kita misalnya ini adalah gambaran mesianik dari Ilahi. Yaitu praras ini kita mengacu pada Daniel 7 ayat 13. Di mana anak manusia adalah figur surgawi yang menerima otoritas dari Allah. Nah, menurut Oliver tahun 2021 menjelaskan bahwa Lukas menafsirkan figur ini sebagai Yesus yang bertindak sebagai hakim sekaligus penebus. Nah, awan dalam teks Alkitab ini seringkali menjadi simbol kehadiran Ilahi, yaitu di Keluaran 13 ayat 21. Nah, di sini awan menegaskan otoritas surgawi anak manusia. Nah, kedatangan anak manusia dengan kekuasaan dan kemuliaan besar menandai pemulihan Yesus sebagai Raja dan Hakim setelah penderitaannya. Dan tahun 2002 mencatat bahwa ini adalah afirmasi misi Yesus sebagai pusat dari rencana Allah. Nah, bagaimana kita lihat dari sisi kepemimpinan? Nah, kepemimpinan kita bisa pelajari yaitu adalah visi yang berakar pada nilai, di mana anak manusia datang dalam awan. Nah, ini artinya melambangkan otoritas tertinggi dan pemenuhan misi Ilahi. Nah, seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan selaras dengan prinsip etika serta nilai organisasi. Nah, menurut Greenleaf, serta leadership mengajarkan bahwa kekuatan sejati berasal dari melayani kebutuhan orang lain. Nah, kita juga belajar sini membangun percaya melalui visi. Nah, gambaran kekuasaan dan kemuliaan membangkitkan kepercayaan pada harapan. Seorang pemimpin harus mengartikulasikan visi yang menginspirasi, menyelaraskan upaya tim untuk mencapai tujuan besar. Menurut Miller tahun 1997 menekankan bahwa visi yang kuat mampu memberdayakan dan memobilisasi tim. Ini juga pelajari tentang kepemimpinan yang akuntabel. Yaitu kedatangan anak manusia melambangkan akuntabilitas. Nah, Bapak-bapak sebagai seorang pemimpin perusahaan ini menggarisbawahi pentingnya pengambilan keputusan etis dan keberlanjutan jangka panjang dibandingkan keuntungan jangka pendek. Nah, prinsip apa yang kita pelajari di sini itu adalah pastikan visi organisasi mencerminkan prinsip etika yang abadi, yaitu dengan cara bagaimana? Komunikasikan visi yang jelas dan menarik untuk memotivasi tindakan kolektif. Nah, dengan ini, Bapak-bapak dan Ibu sebagai pemimpin, yaitu pimpin dengan transparansi dan bertanggungjawaban. Nah, ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Nah, ini mengangkat kepala artinya adalah murid-murid Yesus dipanggil untuk tidak takut, tetapi penuh keberanian. Admea tahun 1994 menyebut ini sebagai tanda keyakinan dalam janji Allah yang pasti. Dan juga Gonzales tahun 2015 menjelaskan bahwa penebusan dalam Lukas ini tidak hanya merujuk pada keselamatan spiritual, tetapi juga pada pembebasan dari ketidakadilan sistemik. Nah, Bapak-bapak dan Ibu, ini kita bisa membawa harapan nyata di tengah penindasan pembangunan saat itu. Nah, bagaimana kita melihat dari segi pemimpinan? Nah, pelajaran yang kita petik adalah adanya harapan sebagai katalis, di mana penembusan melambangkan pembaruan dan pembebasan. Nah, seorang pemimpin harus menginspirasi harapan, membantu tim melihat tantangan sebagai peluang untuk pertumbuhan dan transformasi. Nah, menurut Friends tahun 2011, menghubungkan harapan dengan kepemimpinan transformasional, menekankan perannya dalam membangun ketahanan dan kreativitas selama krisis. Kita juga belajar di sini tentang pemberdayaan dalam kepemimpinan, yaitu
seruan untuk bangkit dan angkat kepala, yaitu menunjukkan pemberdayaan. Seorang pemimpin harus membekali tim bapak dan ibu dengan alat dan otonomi untuk mengatasi tantangan dan mendorong inovasi. Jadi waktu kita belajar kepemimpinan berorientasi pada masa depan, yaitu penebusan mencerminkan fokus pada masa depan yang lebih baik. Seorang pemimpin harus menekankan tujuan jangka panjang daripada strategi reaktif jangka pendek. Nah, Bapak-bapak, bagaimana caranya? Yaitu ubah tantangan menjadi peluang untuk inovasi dan ketahanan. Yaitu dengan caranya delegasikan kewenangan dan sediakan sumber daya untuk keberhasilan tim. Yaitu bagaimana lagi? Yaitu selaraskan strategi dengan hasil yang berkelanjutan dan bermakna. Nah, ayat 29 sampai 31, kita baca lagi sini. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Jadi ini adalah tanda-tanda alamiah, di mana perumpamaan ini mengajarkan murid-murid untuk memahami tanda-tanda zaman. Nah, Dinkler tahun 2013, Dinkler tahun 2013 menunjukkan bahwa Lukas menggunakan gambaran alam untuk menyampaikan kebenaran eskatologis. Nah, Lukas juga menggarisbawahi ketegasan sudah dan belum dalam eskatologi, di mana kerajaan Allah telah dimulai tetapi belum terwujud sepenuhnya. Menurut Freeland, tahun 2008 menghubungkan ini dengan penggenapan rencana penebusan Allah. Nah, bagaimana kita melihat dari segi kepemimpinan? Ada beberapa hal yang kita lihat di sini, itulah kesadaran strategis. Di mana pohon ara mulai bertunas menjadi metafora untuk mengenali tanda-tanda awal perubahan. Nah, Bapak-bapak sebagai seorang pemimpin, Bapak-bapak dan Ibu harus mengantisipasi tren industri, perilaku konsumen, dan juga inovasi teknologi itu tetap terdepan. Menurut Nichols, tahun 2010 menekankan pentingnya observasi dan adaptasi terhadap peluang baru. Kita juga pelajari sini agilitas dalam pengambilan keputusan, yaitu mengenali dan bertindak berdasarkan perubahan memerlukan kelincahan. Pemimpin harus memastikan organisasi Bapak dan Ibu siap untuk berputar arah secara efektif. Nah, kita juga belajar sini mendorong pembelajaran organisasi, di mana mengenai tanda-tanda membutuhkan perhatian dan pola pikir belajar. Seorang pemimpin harus membangun tim yang memprioritaskan pembelajaran, yaitu pembelajaran berkelanjutan dan kesadaran situasional. Nah, kita bagaimana caranya? Yaitu adalah analisis secara berkala perubahan pasar, industri, dan masyarakat untuk menginformasikan strategi. Nah, Bapak di sini, Bapak dan Ibu bisa membangun sistem dan budaya yang mendukung adaptasi cepat, yaitu adalah dengan cara dorong pembelajaran berkelanjutan dan kesadaran situasional di semua tingkatan organisasi. Nah, 32 sampai 33 katakan demikian. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, ini adalah mengenai kata-kata angkatan ini. Nah, perkataan ini adalah menuju pada generasi Yesus, generasi umat yang tidak percaya, atau gereja yang akan terus ada hingga penggenapan. Nah, menurut Oliver tahun 2021 menunjukkan bahwa ambiguitas ini memaksa kita untuk berefleksi tentang ketepatan waktu janji Allah. Nah, kita juga belajar ini adalah keteguhan firman Yesus. Nah, janji Yesus lebih kokoh daripada langit dan bumi. Nah, menurut Paulus tahun 2000 menekankan bahwa firman Yesus meneguhkan otoritasnya
sebagai nabi, dan juga sebagai raja. Nah, kemana kita melihat dari segi pimpinan? Nah, segi pimpinan kita bisa lihat itu adalah warisan di atas keberlanjutan, di mana perkataan Yesus yang bertahan melampaui langit dan bumi menunjukkan pentingnya membangun warisan yang abadi. Pemimpin harus memprioritaskan tindakan dan strategi yang menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan. Menurut Genelis tahun 2004 menekankan bahwa pemimpin pelayan memprioritaskan dampak jangka panjang daripada hasil langsung. Nah, kita juga pelajari sini adalah keberlanjutan dalam kepemimpinan. Nah, cuma sementara dari ciptaan mengingatkan pemimpin untuk mempertimbangkan keberlanjutan dalam keputusan Bapak dan Ibu, yaitu menyeimbangkan kebutuhan saat ini dengan kelangsungan hidup jangka panjang, yaitu adalah Bapak dan Ibu selaraskan kepemimpinan dengan prinsip yang meninggalkan dampak positif yang abadi pada para pemangku kepentingan. Juga kembangkan strategi yang menyeimbangkan profitabilitas dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Nah, ayat 34 sampai 36 mengatakan demikian. Ingatlah dirimu supaya harimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan, dan kekhawatiran hidup. Dan supaya hari itu jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua yang mendiami seluruh permukaan bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, ini adalah panggilan untuk berjaga-jaga, di mana Yesus memperingatkan bahwa kemabukan dan kekhawatiran duniawi yang dapat mengalihkan fokus spiritual. Nah, Mendes Moral Ta'ala tahun 2004 melihat ini sebagai seruan untuk pertobatan yang berkelanjutan. Nah, doa sebagai persiapan, di mana doa adalah sarana utama untuk menjaga hubungan dengan Allah dan kesiapan spiritual. Tadi tahun 2013 mencatat bahwa doa adalah tema yang berulang dalam Injil Lukas sebagai kekuatan untuk para murid. Nah, bagaimana kita melihat dari segi pimpinan? Nah, dari segi pimpinan yang pelajari adalah kewaspadaan terhadap kelalaian, di mana peringatan terhadap pesta pora berbicara tentang mempertahankan fokus dan menghindari gangguan. Bapak-bapak sebagai pemimpin, bapak-bapak dan ibu harus tetap waspada, memastikan bapak dan ibu tidak kehilangan arah dalam menghadapi tekanan eksternal. Nah, menurut Presiden 2011 menyoroti mindfulness sebagai alat untuk menjaga fokus dan keseimbangan dalam kepemimpinan. Itu juga sebenarnya adalah kepemimpinan etis, di mana hindari moral yang rendah dan praktek tidak etis. Nah, bagi kepemimpinan yang etis, yaitu membangun kepercayaan dan menetapkan standar bagi para pelaku organisasi. Nah, menurut Koch tahun 2018 menghubungkan kepemimpinan etis dengan model servant leadership yang memprioritaskan kebutuhan orang lain. Nah, kita juga belajar di sini adalah refleksi dan fokus strategis, di mana doa di sini dapat diartikan sebagai seruan untuk kepemimpinan reflektif. Bapak-bapak sebagai pemimpin, bapak-bapak dan ibu harus mengadopsi praktik seperti perencanaan strategis, meditasi, dan juga pengambilan keputusan yang penuh kesadaran. Dan di sini juga bapak-bapak dan ibu melakukan evaluasi fokus organisasi secara teratur dan sesuaikan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu ingin melakukan pimpin dengan perilaku yang etis dan transparan, yaitu dengan cara libatkan diri dalam refleksi strategis untuk menavigasi tantangan yang kompleks. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa pelajari tadi
dari Lukas 21 sampai dari ayat 25 sampai 36 ini, ada 6 hal yang kita pelajari dari kepemimpinan. Itu adalah satu, persiapkan diri untuk disrupsi, yaitu antisipasi perubahan dan adaptasi dengan ketahanan serta inovasi. Dua, pimpin dengan visi, yaitu dasarkan kepemimpinan pada prinsip etis dan artikulasikan visi yang jelas. Yang ketiga, berdayakan dan bangkitkan harapan, yaitu adalah lengkapi tim dengan alat dan kepercayaan untuk berkembang. Dan keempat adalah kembangkan kesadaran strategis, di mana Bapak dan Ibu tetap selaras dengan tren dan dorong budaya belajar. Dan yang kelima adalah fokus pada warisan dan keberlanjutan, yaitu adalah prioritaskan dampak jangka panjang dan tanggung jawab etis. Dan keenam adalah tetap waspada dan reflektif, di mana Bapak dan Ibu yaitulah jaga fokus melalui kewaspadaan dan praktek reflektif. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tadi Lukas 21 ayat 25 sampai 26 ini, 36 ini adalah pengingat yang kuat tentang kedaulatan Allah atas sejarah dan panggilan bagi umat percaya untuk hidup dengan kewaspadaan etis dan harapan. Nah, di dalam setiap ayat ini kita diajarkan bagaimana adanya wawasan teologis yang mendalam, menghubungkan realitas eskatologis dengan kehidupan sehari-hari, yaitu adanya melalui janji penebusan dan seruan untuk berjaga-jaga. Dan di sini kita belajar bagaimana Lukas memberi penghiburan sekaligus tantangan bagi para kita dari generasi ke generasi. Stay profesional. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami dapat melakukan dan juga menerapkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari, ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, kami adalah orang lemah, ya Tuhan. Tapi kami yakin dengan bantuan-Mu Tuhan, kami dapat menjalankan tugas ini dan juga menjalankan firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.